Enggak. Jadi maksud saya sekarang kalau misalnya Ridwan mau membaca Bible, dalam hal ini ayat tadi itu, doktrinnya dibuang dulu, doktrin. Ya, ajaran gereja Trinitasnya dibuang dulu. Sebagai anggap aja bukan Kristen gitulah. Ya, membaca sebuah ayat yang jelas. Gitu. Tadi kan saya mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia, langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan, tidak ada yang serupa dengan aku di bumi. Kemudian Tuhan tidak akan berubah. Tiba-tiba di perjanjian baru, Tuhan itu bisa jadi Yesus. Kan bertentangan dengan yang tadi kita baca. Oke, pendeta nanti akan mengatakan bahwa yang jadi manusia itu firman-Nya. Ya, firman yang ada di dalam Bapa, itulah yang turun menjadi Yesus. Sekarang ternyata setelah kalau kita mau pelajari secara open mind ya, open mind. Dari mana ajaran Tuhan bisa jadi manusia? Itu yang harus dipelajari. Sekarang saya mau diskusi secara ringan dulu ya sebelum saya tunjukin bukti-buktinya. Menurut Ridwan, Tuhan itu maha benar, betul? Ya. Maha baik, maha pengampun, betul? Ya. Maha suci, betul? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ngobrol dulu ya. Boleh, ya. Pak. Namanya jadi Ridwan. Ridwan, Pak. Asli dari Lahir Jakarta. Dari Orang Jakarta. tua sukunya Batak Karo dan Batak Toba. Oh, Batak Karo dan Batak Toba. Toba. Katanya kalau Karo nggak mau disebut Batak. Katanya kalau Karo nggak mau disebut Batak. Sebagian. Oh, sebagian. Tapi saya masih mengaku itu Batak juga. Oke. Ridwan lahir di Jakarta. Iya. Terus maksud kedatangan di sini untuk diskusi. Diskusi memperdalam ajaran agama yang ingin saya anut gitu, Pak. Yang sekarang beragama apa? Kristen. Kristen. Gerejanya apa? Saya GBI. Oh, GBI. Iya. Biasanya kalau Batak Karo kan GBKP ya? Iya. Oh, ini Iya, GBI. GBI saya lebih ke karismatik, bisa di GBI, GBDI. GBI apa? Pak Ustadz. GBI apa? Betani bukan? Nah, Betani bukan? bukan. Apa Tiberias? Tiberias kadang-kadang. Tiberias. Saya dulu GBI Betani. Betani. Dulu saya anak buahnya itu Insinyur Niko kalau pernah dengar. Oh iya. Tahu? Tahu. Oh. Insinyur Niko. Oke, sekarang Ridwan mau tanya atau bagaimana? Ada yang mau tanya? Mau tahu aja pengalaman Kodondi itu pertama-tama kali menjadi seorang mualaf itu kenapa tertarik itu dan pas momen apa Kodondi bisa langsung serius untuk mendalami atau langsung mau masuk Islam gitu. Oke, gini kalau saya dulu berpikirnya begini. Landasan dari sebuah agama itu kan apanya? Kalau sudah nggak ada nabinya, berarti yang dipegang oleh orang beragama itu apanya? Sebagai hukum, aturan, perintah itu apa? Kitabnya kan? Kitabnya kan. Nah, orang Kristen itu kan punya kitab yang namanya Bible. Di dalam Bible dulu saya akhirnya menemukan bahwa di dalam Bible itu ada ayat-ayat yang tidak otentik atau tidak asli. Ya, ketika saya menemukan itu dan ada buktinya malah dari kalangan Kristen sendiri, akhirnya saya tidak bisa menerima Bible itu sebagai kitab yang suci. Ya, jadi artinya dalam Bible itu sudah ada campur tangan manusia. Saya mengakui bahwa masih ada firman Tuhan di dalam Bible. Ya, karena ada kesamaan dengan apa yang sekarang saya ikuti yaitu agama Islam. Yaitu dalam hal ini kitabnya adalah Quran. Di dalam Quran dan di dalam Bible itu masih ada kesamaan antara yang disebut dengan firman Tuhan. Contoh, Tuhan itu Esa, satu, tidak ada yang lain. Ya. Namanya juga kalau kita pelajari dari sisi linguistiknya, ternyata ada kesamaan. Nama Tuhan yang Esa itu adalah kalau di Bible itu Allah. Atau kita sebut Allah. Ya. Tapi yang saya maksud dengan kata Allah di dalam Bible itu sebagai nama ya, yang diakui oleh orang Yahudi. Ya, jadi Kristen itu timbulnya dari orang Yahudi. Yang menciptakan Kristen adalah orang-orang Yahudi. Ya, Paulus kan juga orang Yahudi. Bapaknya seorang Yahudi atau bangsa Israel, suku Benyamin. Ibunya dari Yunani, Tarsus. Nah, ada kesamaan nama Tuhan menurut orang Yahudi, mereka menyamakan dengan sebutan Eloh atau Elohim. Ya, kita sebut Allah. Eloh dengan Allah itu sebenarnya sama. Ya. Ada yang menyebut Adonai. Kalau Adonai itu kata ganti untuk menyebut yang disebut dengan Yod-He-Vav-He. Pernah dengar? Ya, Yahweh. Orang Kristen nyebutnya Yahweh. Orang Yahudi nggak mau sebut Yahweh. Orang Yahudi tidak berani menyebut itu dengan Yahweh, Yehova, Yehowa. Mereka nggak berani. Mereka ganti dengan Adonai atau Hashem. Ya, jadi kalau Adonai itu artinya Tuhan,
Kalau Hashem itu artinya nama itu. Ketika saya menemukan di dalam kitab suci saya waktu itu ada ayat yang tidak asli, saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa kitab ini sudah ada campur tangan manusia. Jadi buat saya waktu itu saya tidak bisa menerima ini sebagai kitab suci. Nah, setelah itu baru saya pelajarin agama-agama yang lain. Pilihan saya jatuh ke agama Islam karena Islam itu tidak mengenal yang namanya rasis, ya, tidak mengenal orang suku agama apa, suku ras apa. Kedudukan semua manusia tuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala tuh sama semua. Itu yang saya pegang dari agama Islam. Lagi pula di dalam Islam, kitabnya Quran itu ternyata mengandung ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Itu ternyata sudah dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Itu yang menjadi patokan saya kenapa saya memilih Islam. Karena tidak mungkin Quran karangan Nabi Muhammad SAW. Itu alasan utama saya. Mau buktinya Bible ada ayat tidak asli? Boleh Pak. Boleh. Saya dengar itu terjemahannya aja yang diganti. Iya, terjemahan. Iya. Beda-beda di berbagai negara itu. Oke, kalau terjemahan itu kan tergantung dari bahasa apa, kan? Namanya terjemahan itu adalah sesuai dengan pilihan kata dari si penerjemah. Ya, itu nggak masalah kalau itu sih penerjemahan nggak masalah. Cuman kalau ada ayat yang begini, menurut Ridwan bagaimana? Ini adalah kitab suci Katolik ya. Di dalam kitab suci Katolik ini isinya ada 73 surat. Oke. Kalau yang punya Ridwan kan ini yang ini. Yang LAI kan, TB kan, ada ini kan. 66. Ya. Di sini ada 66 surat, di sini ada 73 surat. Yang Protestan, JBI termasuk Protestan, menolak 7 kitab dari sini. 7 kitab itu adalah Deuterokanonika. Ya. Ini tidak untuk diperdagangkan. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi kan berarti kan? Percetakannya Arnoldus NB. Ini di Nusa Tenggara Timur. Nah, di seluruh kitab Katolik ataupun Protestan, Ridwan tahu nggak ayat yang mengajarkan Trinitas? Iya. Ayat apa? Lupa Pak, tapi di Matius atau Matius berapa? Ingat? Lupa Pak. Lupa. Iya. Satu-satu tahu Trinitas kan? Tahu. Tuhan itu Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam tiga pribadi. Bapa, Yesus, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Betul? Ini inti daripada ajaran Trinitas. Nanti penjabarannya bisa panjang. Di dalam seluruh kitab suci orang Katolik ataupun Protestan, satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang Trinitas, konsep Trinitas, itu cuman ada di 1 Yohanes 5 ayat 7. Selain itu nggak ada yang komplit. Kalaupun di Matius ada, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi tidak disebut satu. Ya kan? Cuma 3 pribadi, tapi tidak disebut satu. Nanti mungkin ada lagi, Yohanes 10:30, aku dan Bapa satu. Belum ada Roh Kudusnya, baru aku, Yesus, dan Bapa. Ya kan? Belum ada Roh Kudusnya, nggak lengkap. Nanti ada lagi di Yohanes 1:1 misalnya. Pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu Yesus. Berarti baru ada Yesus dan Bapa. Roh Kudusnya belum sebutin. Di seluruh kitab, yang menyebutkan 3 pribadi itu dan ketiganya satu cuman di 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Isinya mungkin bisa dibuka di sini 1 Yohanes 5 ayat 7 isinya sama nggak sama ini? Satu Yohanes 5 ayat 7 bukti apa jemaat GBI cepat buka Bible ayat 7 sebab sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ya kan? Itu bukti bahwa ada ajaran Trinitas. Betul? Sama nggak isinya dengan ini? Coba baca. Ini Yohanes. Iya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sama kan sama itu? Iya, sama. Oke, sekarang di kitab yang ini ada catatan kakinya. Catatan kakinya itu begini bunyinya. Ayat 7-8, kalimat di dalam surga sampai di bumi. Ada catatan apa nih? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya itu naskah aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Artinya tidak asli apa? Tidak otentik lah ya. Mungkin. Nah, berarti tadi kan dijelaskan
bagian ini aslinya atau sebelumnya adalah catatan di pinggir halaman. Kemudian apa? Disisipkan. Jadi artinya sebelumnya ayat ini sebelumnya tadi bukan ayat, disisipkan menjadi ayat. Ya, paham ya maksudnya ya? Berarti satu-satunya ayat di dalam kitab suci orang Kristen dan Katolik yang mengajarkan Trinitas ternyata pasti tidak asli. Saya baru tahu di Katolik kayak gini ya. Nggak ada. Isinya sama dengan itu karena Kristen menggunakan kitab suci Katolik dan membuang yang 7. Yang 7 itu tidak dipakai, tidak diterima. Diterima gitu. Makanya baru tahu ada perbedaan gitu. Nah, kalau ayatnya sama bunyinya. Sama. Cuman kalau di sini kan tidak ada catatan kakinya. Yang di sini ada catatan Ada kaki. kakinya. Jujur memang, jujur mengakui bahwa ayat ini pasti tidak asli. Tapi kitab ini bukan untuk jemaat. Kitab ini untuk calon-calon pastor. Ada pernah punya ngeliat kitab begini? Nggak pernah kan? Kitab ini khusus untuk calon pastor. Tidak untuk diperdagangkan tadi kan tulisannya kan? Iya, Pak. Berarti Ridwan mau cari di toko buku nggak ada yang jual. Oh, nggak ada yang jual ya? Nggak ada yang jual. Beli di toko online ya mungkin ada yang jual 1-2, tapi juga sehari 2 hari pasti hilang, pasti dibeli orang. Ini dicetak untuk khusus para pastor Ya, gitu. calon pastor. Calon pastor. Yang belajar di seminari atau yang belajar di tempat pendidikan Alkitab atau pendalaman Alkitab. Jujur, kitabnya ini kitab jujur, ngasih tahu sebenarnya. Dan ini ternyata bukan satu-satunya ayat yang tidak asli. Banyak di sini. Yang tidak asli itu banyak. Mau tahu? Kenapa saya kasih tahu ini? Karena ayat ini yang dianggap sebagai bukti satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep Trinitas. Kalau ayat-ayat yang lain yang tidak asli itu bukan ayat yang mengajarkan Trinitas. Udah kaget juga sih ya. Saya dulu lebih kaget. Saya dulu seperti kamu, buka Bible cepet, bacain cepet. Tapi begitu dengar begini, apa benar? Ternyata Iya. benar. Mau yang kitab bahasa Inggris juga ada tulisannya. Contoh, bisa bahasa Inggris kan? Bisa lah. Bisa lah, dikit-dikit ya. Dikit-dikit, Pak. Banyak tuh nggak apa-apa ya. Ini kan yang bahasa Indonesia. Takutnya nanti disangka, wah ini kan apa nih gitu. Kita lihat bahasa Inggris ya. Ini namanya kitab yang berasal dari kelompok Gideon. Kelompok Gideon itu yang menyebarkan Bible ke hotel-hotel, taruh di laci-laci hotel. Mereka taruh. Sekarang cari 1 John 5:7. Ini benar tadi John. Iya. Terus di belakang. Iya. Nah, ini kan John kan? Iya. Nah, ini nih 1 John. Sudah 3. Iya, Sama kan? Sama. Ini ada Bible namanya. Ini ya diambil dari Bible King James Version. Ya, pernah dengar? Iya, pernah. Ini ada Bible namanya New International Version. Ya, sama-sama kita buka 1 John 5:7. John 5:7. Coba dibandingkan ayat 7 bunyinya sama nggak? Beda banget. Beda kan? Iya. Ada keterangannya di bawah nih apa? Yang saya garis merah tuh. Manuscript of full testify. Apa? Coba dibaca. Like manuscripts of the full get testify in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. These three are one. And there are three that testify on earth. The not found in any Greek manuscript before the 16th century. Not found in any Greek manuscript before The 16th 16th century. Jadi tidak terdapat di dalam manuskrip-manuskrip Yunani sebelum abad 16 gitu. Jadi yang kitab ini tidak memuat ayat itu karena mereka menerjemahkan dari manuskrip-manuskrip Yunani yang paling awal gitu, yang paling tua gitu lah. Ini sudah agak tua, agak muda gitu. Muda. Jadi kalau ini menerjemahkan dari teks setelah abad 16, yang ini menerjemahkan teks sebelum abad 16. Sebelum abad 16 tidak ada kalimat Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Maka di sini tidak ada.
Iya beda banget. Bener beda. Nah, karena cuman ini satu-satunya ayat yang menyebutkan 3 pribadi dan 1. Tidak ada lain ayat yang menyebutkan 3 pribadi ini dan 1. Jadi sekarang Ridwan selama ini percaya dengan Trinitas itu bukan dari ajaran yang diinspirasi oleh Tuhan gitu, tapi berdasarkan ajaran dari pemikiran manusia, atau dalam hal ini adalah gereja. Jadi gereja selama ini Gereja yang merumuskan ajaran Trinitas. Gereja-gereja di dunia gitu banyak yang keliru. Iya, kan gini, di seluruh dunia, contohnya, ini yang lebih gampang ya. Ini kan punya Kristen Protestan. Ini punya Katolik. Ya. Ada berapa tadi? 66 surat ya. Ini tadi ada berapa? 73. Karena ada 7 kitab Deuterokanonika yang ditolak oleh Protestan kan. Ini ada kitabnya orang Ortodoks. Isinya 78 surat. Ya, 66, 73, 78. Ini ada bebannya orang Kristen Ethiopia. 81 surat. Oke, saya ulang nih. 66, 73, 78, 81. Yang bukan firman Tuhan yang mana? Kenapa beda-beda jumlah suratnya? Sebagai orang Protestan, pakainya yang ini. Ini kan 66. Tapi di Katolik menggunakan 7 tambahan kitab yang lain atau surat yang lain. Sedangkan yang Ortodoks lebih banyak 5 dari Katolik, yang Ethiopia lebih banyak 3 dari Ortodoks. Jadi dengan kata lain, yang ini merangkum semua surat atau kitab, yang ini menolak 3 dari sini, yang ini menolak 5 dari sini, yang ini menolak 7 dari sini. Yang Katolik saya pernah dengar sih emang, bukan kayak menolak, tapi tidak sama aja sih, tidak dianggap bukan firman Tuhan, iya, gitu, bilang gitu. Ya. Jadi konsep firman yang jadi kitab di dalam Kristen berarti kan belum selesai. Ada yang 81, 78, 73, 66. Ini baru konsep firman menjadi kitab. Sekarang kalau konsep firman menjadi manusia, ada kelompok seperti Ridwan namanya kelompok Trinitarian, ya kan? Karena percaya dengan Trinitas. Pernah dengar saksi Yehova? Iya, pernah. Mereka tidak menyembah Yesus. Pernah dengar kelompok Oneness? Belum. Yang kelompok Oneness tidak menerima Trinitas. Mereka tidak percaya dengan 3 pribadi. Tuhan itu satu pribadi. Tapi Bapa dan Yesus itu dianggap satu pribadi. Itu. Jadi Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Tidak kenal Trinitas, mereka sebut satu pribadi. Jadi konsep firman yang jadi manusia di dalam Kristen pun belum selesai. Ada yang Trinitas, ada yang saksi Yehova atau Unitarian, ada yang Oneness. Ini kan beda-beda konsep ketuhanannya. Konsep firman jadi manusia belum selesai. Konsep firman jadi kitab juga belum selesai. Karena beda-beda. Ya kan? Nah, Ridwan ada di mana? Ridwan ada di kelompoknya yang ini, ketuhanannya ikut yang Trinitarian. Nah, sekarang kalau buat Ridwan, di dalam kitab ada ayat yang pasti tidak asli, apakah bisa disebut ini sebagai kitab suci? Suci artinya apa? Tidak berubah-ubah sih. Tidak ada campur tangan manusia. Iya. Kalau ini kan tadi udah jelas, ada catatan kaki di pinggir halaman, disisipkan menjadi ayat. Berarti kan itu ada pemikiran manusia dijadikan firman Tuhan. Baru tahu sih. Baru tahu. Iya, makanya. Sebelumnya bisa menghubungi Suci dari mana? Tahu dari mana? Dari Instagram Bapak. Instagram. Saya ya tertarik gitu ngeliat kan. Saya juga merasa apa? Kayak ada pertanyaan muncul di pikiran saya, kenapa tidak hanya satu aja gitu, kenapa ada 3 pribadi gitu. Dan saya belajar di dalam-dalam, ya konsep penebusan dosa Yesus Kristus itu apa ya, mengharukan gitu Pak. Mengharukan. Kayak pengorbanannya gitu. Ya, sangat terharu gitu ya. Iya Pak. Kalau Ridwan merasa terharu karena Yesus sudah berkorban, sudah menebus dosa Ridwan dengan cara mati di atas kayu salib, berarti Ridwan harusnya cinta dengan Yesus nggak? Hah? Iya pastinya. Cinta Yesus. Tapi kalau Ridwan dikasih kesempatan sebagai orang Kristen yang berkuasa, ngelihat Yesus mau disalib, Ridwan itu bakal nolong supaya Yesus tidak disalib atau bakal menolong tentara Romawi ikut nyalib Yesus? Sebagai orang Kristen. Iya, menolong pasti. Ya sebagai pengikut Kristus kan biasanya. Iya. Menolong siapa? Menolong Yesus atau menolong tentara Romawi nyalib Yesus? Menolong Yesus pasti. Menolong Yesus supaya tidak disalib. Kalau tidak disalib, dosanya nggak jadi ditebus. Iya. Gimana?
Kalau menolong tentara Romawi nyalip Yesus, tega bener gitu menyalip orang yang kita cintain. Kalau diam aja ngeliat. Kalau diam aja, berarti egois dong. Udah tahu orang yang dicintai disalib kok diam aja. Egois nggak? Katanya cinta sama Yesus. Mungkin Egois supaya dosa saya ditebus ya saya diemin aja gitu. Ya kan? Iya, egois juga sih. Egois. Sekarang kalau Ridwan melihat Yesus mau disalib, terus ternyata sudah disalib sama tentara Romawi dengan diem aja, berarti tentara Romawi yang nyalib Yesus itu buat Ridwan berjasa apa berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena Yesus juga waktu itu berdoa kepada mereka untuk dimaafkan gitu. Berdoa kepada Bapa Iya. supaya memaafkan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya. Ya. Ya, tetapi perbuatannya si tentara Romawi ini yang menyalibkan Yesus supaya dosanya Ridwan ditebus, itu tentara Romawinya buat Ridwan berjasa apa enggak? Berjasa. Berjasa. Tentara Romawi disuruh siapa? Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. Pernah dengar kan? Dengan Pernah kan? dengan apa? Bujukan ahli-ahli Taurat. Diminta, dituntut ya. oleh Imam Yahudi supaya Pilatus menyalibkan Yesus. Iya. Imam Yahudi dapat Yesus dari mana? Dari pengkhianatan Yudas itu. Nah, Yudas Iskariot. Iya. Yudas Iskariot kenapa menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi? Siapa yang membisiki dia? Iblis waktu itu. Iblis. Berarti iblis buat Ridwan berjasa apa berdosa? Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Nggak tahu juga mungkin. Saya juga nggak Ya, tahu. Itu logikanya enggak dong. Enggak. Tapi karena iblis sudah membisiki Yudas, sehingga Yudas menyerahkan Yesus ke ahli Taurat, sehingga ahli Taurat menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus, sampai akhirnya Pontius Pilatus cuci tangan, ya kan? Karena tetap dituntut oleh Imam Yahudi. Akhirnya Pilatus menyuruh tentara Romawi untuk nyalib Yesus. Berarti iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus, dan tentara Romawi semuanya nih buat orang Kristen berjasa apa berdosa? Berjasa. Nah, kalau nggak ada mereka kan nggak ada penebusan dosa. Aduh, logis nggak gitu caranya? Logis nggak menebus dosa manusia dengan cara membunuh manusia? Ya nggak logis ya emang. Saya ngomong berdasarkan ayat Bible. Ada loh. Yang iblis membisiki Yudas juga ada loh. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia ke Yesus. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal disalib nggak Yesus? Nanti ada pendeta mungkin atau ada orang Kristen yang bilang, enggak, itu memang sudah rencana Tuhan, rencana Bapa. Dikehendaki oleh dia sendiri. Ya. Oke, sekarang orang Katolik bilang Yesus bukan Bapa. Ya kan? Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. Tetapi ketiganya adalah Tuhan. Gitu. Satu Tuhan gitu. Satu Tuhan. Berarti Yesus sama Bapa kan sama nih berarti. Karena Yesus adalah inkarnasi daripada firman Bapa yang menjadi manusia. Berarti Yesus ini kan bagian daripada Trinitas. Pertanyaan saya begini. Berarti untuk menebus dosa manusia, Yesus ini boleh dikatakan misinya misi bunuh diri atau bukan? Maksud saya gini, Yesus sebagai Tuhan, ya dalam Kristen, Yesus sebagai Tuhan, sebelum turun ke bumi, Yesus sudah tahu belum kalau dia bakal mati di atas kayu salib? Sebagai Tuhan, harusnya tahu. Kalau dia tahu dia turun ke bumi bakal mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, berarti tindakan Yesus atau misinya Yesus, saya nggak nanya motivasinya, tindakan Yesus bisa nggak disebut sebagai tindakan bunuh diri? Iya, bisa. Nah, logis nggak menebus orang dengan cara bunuh diri? Ya, nggak logis kalau dengan manusia. Tapi saya punya pemikiran lain kalau siapa lagi yang mau menebus gitu kan. Kalau di dalam ajaran Kristen. Karena kalau diutus orang lain atau nabi-nabi yang lain, kalau yang pernah saya baca, itu mereka semua manusia berdosa. Nah, ininya syaratnya untuk penebusan dosa umat manusia itu harus satu-satunya makhluk yang suci, manusia yang suci, untuk rela mati, mengorbankan dosa manusia gitu. Nah, jadi siapa? Karena nggak ada lagi kan, makanya Yesus itu turun ke bumi sebagai firman yang hidup gitu. Yang mengajarkan itu kepada orang Kristen siapa? Kalau baca Bible, Yesus atau Paulus? Yang mengajarkan tadi Ridwan ngomong itu. Nah, saya kayak diskusi dengan ini aja sih Pak, dengan para tetua-tetua gitu di gereja. Yang mengajarkan itu Paulus. Kalaupun ada beberapa ayat di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang dianggap sebagai ajaran Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, itu adalah ciptaan daripada penulis gospel. Yang ngomong siapa? Ada bukunya.
Five Gospel yang mengatakan di dalam, saya ambil aja langsung dari Markus ya. Markus 10 ayat 45. After all, the son of Adam didn't come to be served, but to serve, even to give his life as a ransom for many. Ya, jadi anak Adam tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kata penulis buku ini yang jumlahnya hampir 80 orang, dikatakan apa? Much of the famous line recorded in verse 45 is Mark's creation. Banyak daripada ayat-ayat yang terkenal, yang terekam di dalam ayat 45 ini adalah ciptaan Markus. Jadi ini adalah perkataan penulis gospel yang disematkan ke mulut Yesus. Orang-orang yang berani ngomong begini adalah ahli-ahli teologi semuanya, yang mempelajari sejarahnya Yahudi, mempelajari tradisi Yahudi, mempelajari gaya bahasa orang Yahudi, gaya bahasa Yunani juga. Mereka berani mengatakan bahwa kalimat ini bukan perkataan Yesus. Makanya di dalam buku ini, yang dianggap sebagai perkataan Yesus diberi warna merah, yang kira-kira meragukan diberi warna pink, yang ini kelihatannya bukan dikasih warna abu-abu, yang pasti bukan dikasih warna hitam. Dari semua gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata yang dianggap benar-benar perkataan Yesus cuma 18%. Ini buku namanya The Five Gospel. Ya. Jadi kalau yang tadi ada yang mengajarkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, bisa dikatakan itu adalah ajaran Paulus dan ajaran gereja. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa aku datang untuk bunuh diri gitu, atau untuk menebus dosa manusia. Saya kasih indikasinya begini. Coba Ridwan buka. Ini kita mulai dari Perjanjian Lama dulu, ya. Perjanjian Lama ini asalnya bukan punya orang Kristen. Asalnya dari kitab ini. Namanya Tanakh. Tanakh ini adalah kitabnya orang Yahudi, ya. Di dalam Tanakh ini terjemahannya setelah menjadi kitab ini, setelah menjadi kitab yang namanya Septuaginta. Ini setelah dari bahasa Ibrani diterjemahkan bahasa Yunani, terjemahan ini pernah diubah-ubah oleh orang Kristen, baru kemudian menjadi Perjanjian Lamanya Kristen. Kalau masalah itu nanti bisa saya jelasin yang lain. Tapi kita mau lihat dari konsep ketuhanan dan konsep keselamatan dulu. Antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama atau beda? Saya lupa, tapi Perjanjian Lama belum dikenalkan konsep Trinitas itu. Nggak ada, emang nggak ada. Belum ada. Ya, tapi konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya sama nggak Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Beda. Nah, kalau beda ada di dalam satu kitab, berarti kan ada ajaran konsep ketuhanan dan konsep keselamatan yang berkontradiksi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, orang Kristen bilang Perjanjian Lama itu belum waktunya Yesus datang. Itu nubuat-nubuat. Nubuat-nubuat. Ya. Tapi nubuat-nubuat itu, menurut yang punya kitab ini, itu bukan buat Yesus. Macam-macam, bisa buat bangsa Israel, bisa buat Raja Hezekia, bisa buat anaknya Raja Ahaz. Tapi sama orang Kristen, nubuat yang dianggap nubuat itu, dianggap itu semuanya untuk Yesus. Itu yang membedakan. Jadi, Perjanjian Lama ini berasal dari ini, terjemahan dari sini. Sedangkan orang Yahudi yang punya otoritas untuk menafsirkan ini bilang tidak ada nubuat untuk Yesus di sini. Tidak mengakui. Orang Kristen yang merubah-rubah terjemahan ini baru klaim bahwa itu adalah untuk Yesus. Nah, sekarang kalau ada kitab yang punya orang Yahudi dan kitab orang Kristen yang Perjanjian Baru, kalau yang punya ini yang berhak menafsirkan siapa? Orang Yahudi. Kitab orang Kristen yang merah nih, Perjanjian Baru, yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang Kristen. Orang Islam punya Quran, yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya ulama Islam, ya kan? Iya. Tetapi yang terjadi adalah orang Kristen menafsirkan ini, mengubah-ubah terjemahannya dengan kacamata Kristen, sehingga seolah-olah kitab ini berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Karena penulis Perjanjian Baru mengutip hampir 1000 ayat dari Perjanjian Lama. Dianggap itu adalah penggenapan dari nubuat itu. Nanti saya bisa kasih tahu jelas perubahan apa yang ada di sini. Ya. Tetapi yang pertama gini, kita lihat konsep ketuhanannya dulu dah. Oke. Coba buka Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Katakan apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, yaitu Esa. Oke. Sekarang buka Keluaran 9 ayat 14. 9 ayat 14. Sebab kali ini aku akan melepas segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada
yang seperti aku di seluruh bumi. Sekarang buka lagi Keluaran 33 ayat 20. Keluaran 33 ayat 20. Firman-Nya lagi, engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Ya. Sekarang buka lagi Bilangan 23 ayat 19. Lalu kata Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku? Bukan. Bilangan 23 ayat 19. Ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Mungkinkah ia berfirman, tidak melakukan dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oke, sekarang buka lagi Hosea 11 ayat 9. Ayat berapa? 9. Aku tidak akan melampiaskan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan lagi membinasakan Efraim. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang dalam murka. Oke, sekarang buka lagi di Ayub 9 ayat 32. Ayub 9 32. Karena dia bukan manusia seperti aku, maka aku tidak dapat menjawabnya. Mari bersama-sama pergi ke pengadilan. Sekarang buka lagi Maliaki 3 ayat 6. Maliaki 3 ayat 6, sesungguhnya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan dilenyapkan. Oke. Satu lagi 1 Samuel 15 ayat 29. Ayat berapa? 15 ayat 29. Oh, 15 ayat 29. Ayat 29 lagi pula, yang mulia Allah Israel tidak berdusta atau menyesal, sebab ia bukan manusia sehingga dapat menyesal. Oke, satu lagi terakhir, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak tinggal di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit, segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Oke. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Oke. Jadi tadi Ridwan sudah membaca beberapa ayat. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tidak ada manusia yang dapat memandangku dan tetap hidup. Tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Ya kan? Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Terus disebutkan lagi, Tuhan tidak akan berubah. Langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Ya. Berarti konsepnya di dalam Perjanjian Lama, Tuhan itu Esa dan dia tidak bisa jadi manusia. Setuju? Ayat-ayat itu tadi? Saya belum bisa nyimpulin sih, Pak. Nah, karena penafsiran Alkitab itu nggak asal satu ayat diambil gitu, harus satu pasal baru kita benar-benar paham. Saya juga sebenarnya belum paham banget. Oke, saya memberikan ayat-ayat itu tadi. Itu adalah ayat-ayat yang menurut saya tidak perlu penafsiran yang dalam-dalam gitu. Karena jelas-jelas Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia, gitu kan? Tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Mau tafsir apa kira-kira yang begitu? Ya, oke, mungkin butuh tafsir, tapi tafsirnya harus tafsir yang siapa yang menafsirkan. Yang berhak menafsirkan kan ini sebenarnya orang-orang Yahudi. Kalau orang Kristen menafsirkan Perjanjian Lama dengan kacamata Kristen, nanti mereka kan mengarahnya ke Trinitas. Enggak. Jadi maksud saya sekarang kalau misalnya Ridwan mau membaca Bible dalam hal ini ayat itu, doktrinnya dibuang dulu, doktrin. Ya, ajaran gereja Trinitasnya dibuang dulu. Sebagai anggap aja bukan Kristen gitulah. Ya, membaca sebuah ayat yang jelas gitu. Tadi kan saya mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia, langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Tidak ada yang serupa dengan aku di bumi. Kemudian Tuhan tidak akan berubah. Tiba-tiba di Perjanjian Baru, Tuhan itu bisa jadi Yesus. Kan bertentangan dengan yang tadi kita baca. Iya. Oke, pendeta nanti kan mengatakan bahwa
yang jadi manusia itu firman-Nya. Ya, firman yang ada di dalam Bapa, itulah yang turun menjadi Yesus. Oke. Sekarang ternyata setelah kalau kita mau pelajari secara open mind ya, open mind. Dari mana ajaran Tuhan bisa jadi manusia? Itu yang harus dipelajari. Sekarang saya mau diskusi secara ringan dulu ya sebelum saya tunjukin bukti-buktinya. Menurut Ridwan, Tuhan itu maha benar, betul? Iya. Maha baik, Baik. maha pengampun, betul? Iya. Maha suci, betul? Apalagi? Maha adil, betul? Iya. Apakah Tuhan yang maha baik, maha benar, maha pengampun, maha suci, maha adil ini pada saat yang sama bisa menjadi entitas lain atau manusia yang tidak maha baik, tidak maha benar, tidak maha pengampun, tidak maha adil, tidak maha suci pada saat yang sama gitu? Nggak bisa. Karena bertentangan dengan sifat-sifatnya tadi. Betul. Alhamdulillah, pintar kamu jawabannya. Artinya Tuhan punya sifat, Tuhan punya kodrat. Manusia juga punya sifat, punya kodrat sendiri. Kita sebagai manusia punya kodrat sebagai manusia. Ya begini, kita bisa diberi akal, pikiran, kita bisa menciptakan sesuatu dengan akal dan pikiran kita. Betul? Tetapi apakah kita secara natural bisa terbang seperti burung? Tidak bisa, karena kita tidak diciptakan dengan sayap. Kita mungkin bisa terbang seperti burung kalau kita pakai alat bantuan, ya, atau jet atau roket yang bisa buat kita terbang. Tetapi itu dengan alat bantuan. Tetapi secara natural, secara nature, secara kodrat, kita tidak bisa terbang seperti burung. Ya, jadi itu anggapan seperti sama Tuhan yang punya sifat tidak bisa menjadi manusia yang juga punya sifat yang lain gitu. Pada saat yang sama, Ridwan yang pintar tidak bisa juga Ridwan yang idiot gitu kan? Tuhan maha pengampun, tadi kan setuju kan? Iya. Kalau namanya orang, manusia ciptaan Tuhan ini berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, berdosa, terus bertobat, Tuhan bisa nggak mengampuni kalau orang ini bertobat? Pasti bisa. Bisa. Maha pengampun. Maha pengampun, ya kan? Kalau cuma maha pengampun, oke, lu bertobat, saya ampunin. Jangan mengulang lagi, kan gitu. Konsepnya kan begitu. Jadi orang yang bertobat, ya dia tidak perlu harus ditebus dosanya di perjanjian lama. Gitu. Sekarang kalau orang yang berbuat dosa sama orang yang berbuat baik mengikuti perintah Tuhan, yang mana yang masuk neraka kira-kira? Yang Berdosa. Pasti. Ya, gitu kan? Iya. Sekarang buka di Ulangan 24 ayat 16. Ini kita gabungin ya, Iya. ketuhanan dan keselamatan. Supaya Ridwan bisa memahami maksud saya nanti. Lepasin doktrin dulu maksud saya. Iya. Ulangan 26 ayat 24 ayat 24 ayat 16 16. kan 6 ya? Coba 16 apa bunyi? yang 16 ayat tidak boleh dihukum mati karena anaknya. Juga anak tidak boleh dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati hanya karena dosanya sendiri. Oke, sekarang buka lagi Yeskiel 18 Yeskiel 18 ayat 20-21. ayat 20-21. Orang yang berbuat dosa dialah yang harus mati. Anak tidak akan ikut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan ikut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima buah kebenarannya, dan orang fasik akan menanggung akibat kefasikannya. Tetapi apabila orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, Apabila orang fasik bertobat, terus berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. maksudnya mati di situ mati masuk neraka gitu kan? Setuju ya? Setuju. Artinya hidup berarti dia masuk surga gitu. Setuju kan? Berarti di perjanjian lama konsep keselamatannya yang berbuat dosa itu yang mati. Mati itu artinya masuk neraka. Kalau orang yang berbuat dosa ini bertobat, dia tidak akan mati, tidak akan masuk neraka, dia akan masuk surga. Setuju? Iya. Buka Yesaya pasal 1. Di tengah ya saya. Oh iya. Pasal 1 ayat 6, judulnya apa nih sebelum ayat 16? Ayat 10 judulnya apa? Ibadah sejati. Ayat 16 sampai 18. 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, keadilanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau saya lihat di sini judulnya apa namanya? Perikopnya yang ayat 10, perikopnya apa? Ibadah sejati. Ibadah sejati. Yang ini ayat 10 judulnya apa? Bertobat.
lebih baik dari mempersembahkan korban. korban. Perhatikan, basuhlah, bersihkanlah Bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu yang jahat dari depan mataku. Mata Tuhan kan? Iya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah kita berperkara, ya kan? Iya. Apa tulisannya? Firman Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. sekalipun Warna seperti merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. bulu domba. Menurut Ridwan, tanpa doktrin apa-apa, membaca ayat seperti ini, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Ridwan? Nggak perlu. Nggak perlu. Berarti kalau ayat-ayat begini menunjukkan bahwa ini kan tulisannya firman Tuhan. Berarti ini kan menunjukkan bahwa Tuhan yang berfirman di sini, Dia Maha Pengampun kan? Orang yang bertobat, dosa merah seperti kirmizi jadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya kan tidak ada yang perlu harus mati untuk menebus dosa orang. Betul nggak? Iya, betul. Pernah dengar cerita Nabi Yunus? Pernah dengar ceritanya? Iya. Ya, Nabi Yunus diutus ke bangsa apa? Niniwe. Iya, ini. Terus melenceng naik kapal kemana? Atau kemana lah ya? Iya. Di atas kapal ada badai. Terus dia diundi, kalah undi diceburin ke laut, dimakan sama ikan. 3 hari kemudian dikeluarin masih hidup. Terus dia balik kemana? Ke Niniwe kan? Iya. Ngapain? Memperingati orang Niniwe yang banyak dosa. Orang Niniwe pada saat itu bertobat nggak? Bertobat. Diampuni nggak dosanya? Diampuni. Jadi orang bertobat ya diampuni. Judulnya bertobat, gitu kan? Sekarang buka di Matius 18. Ini sekarang kita masuk ke perjanjian baru nih ya. Kita bandingkan konsep ketuhanan dan konsep keselamatan antara perjanjian baru, 4 gospel dan surat-surat Paulus. Sekarang kita buka Matius 18 ayat 3. Dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang bicara siapa itu? Yang bicara siapa? Yesus sendiri. Yesus bilang ke orang Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti kamu tidak masuk kerajaan surga. Itu kan berarti peristiwa sebelum Yesus disalib. Saya pengen ngajak Ridwan untuk berpikir jernih. Gitu ya. Kalau pada saat itu Yesus ngomong, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Ada orang yang mendengarkan, terus orang itu bertobat sebelum Yesus disalib nih. Terus orang itu mati. Kira-kira menurut Ridwan, orang yang bertobat dan mati itu masuk surga, masuk neraka? Orang yang bertobat masuk surga. Masuk surga. Padahal Yesus belum disalib loh. Kok bisa masuk surga dengan cara bertobat? Maksud saya gitu. Kita karena belum ada penebusan. Belum ada penyalipan kan, belum ada penebusan. Sebelum Yesus disalib, kalau orang mendengar perkataan Yesus terus bertobat, terus dia mati sebelum Yesus disalib, kira-kira masuk surga, masuk neraka? Bertobat nih, masuk surga. Padahal Yesus belum disalib. Berarti Yesus perlu disalib nggak? Kalau gitu, udah bisa masuk surga dengan bertobat. Iya, benar juga, Pak. Betul? Iya. Loh, ini kita hanya menggunakan akal sehat aja, tanpa doktrin lah, tanpa doktrin. Bangsa Niniwe diampuni dosanya. Orang yang bertobat, walaupun dosanya merah seperti kirmizi atau merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju atau bulu domba. Orang yang mengikuti perkataan Yesus sebelum Yesus salib, kalau dia bertobat dan dia mati, dia masuk surga. Berarti Yesus sebenarnya perlu nggak mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Kalau pakai logika nggak perlu. Nggak perlu. Nah, sekarang jadi kan pertanyaan kita, yang ngajarin bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia itu siapa? Yesus atau Paulus? Kan gitu. Sekarang buka lagi di Matius 13 ayat 57. 13 ayat 57. Mereka pun kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya. Yesus yang ngomong ya, dianggapnya. Yang dianggap dengan seorang nabi ditolak di mana-mana kecuali di kampung halamannya, itu yang dimaksud nabi itu siapa? Yesus lagi ngomongin nabi siapa itu? Coba baca beberapa ayat sebelumnya. Enggak di sini. Iya. Setelah Yesus mengakhiri cerita-cerita perumpamaan itu, ya pun setibanya di tempat asalnya, dia mengajar orang-orang di situ di rumahnya. Dari mana itu? Dari mana punya hikmat itu? Masa mengadakan musik-musik itu? Bukankah ia ini bangkai? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yusuf, Simon dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya belum
semuanya ada bersama kita. Jadi dari mana yang sepertinya itu? Mereka percaya menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, mereka tidak percaya. Bisa diadakannya di situ. Judulnya apa nih? Yesus Ditolak di Nazaret. ditolak di Nazaret. Yesus ngomong seorang nabi diterima di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Berarti Yesus lagi ngomongin siapa? Dirinya sendiri. Berarti kalau begitu Yesus di sini ngakunya sebagai nabi bukan? Iya, sebagai nabi. Ya, Yesus ngaku sebagai nabi nih berarti. Iya, Ketika Yesus dicobai oleh iblis, menurut Ridwan, kira-kira iblis tahu nggak kalau Yesus itu Tuhan? tahu mungkin. Tahu? Berani nyobain penciptanya sendiri? Iya, kalau di logika dia pasti Nggak tahu. Kalau iblis tahu, mana berani dia mencobai penciptanya sendiri gitu. Nah kalau Yesus sebagai Tuhan, Firman yang turun menjadi manusia, Firman itu yang menciptakan semua alam semesta kan? Termasuk iblis dong. Iblis ciptaan siapa? Iblis katanya kalau di Kristen itu ada malaikat yang memberontak. Nah malaikat ciptaan siapa? Malaikat Tuhan juga. Ya, ciptaan Tuhan juga kan? Berarti apakah iblis ketika mencoba Yesus itu, iblis tahu kalau Yesus itu tuh Tuhan pencipta dia gitu? Kalau ini belum. Logikanya berarti nggak tahu. Iya. Berarti iblis taunya Yesus itu apa? Seorang manusia Biasa. Ketika Yesus dicobai, Yesus bilang apa? Kan Yesus disuruh menyembah iblis. Ketika Yesus dibawa sama iblis ke gunung yang tinggi, diperlihatkan semua kerajaan dunia. Ya kan? Iya. Kalau kamu mau menyembahku, akan kuberikan semua kerajaan dunia kepadamu. Kata Yesus apa? Enyahlah kau iblis. Kamu harus menyembah siapa? Tuhan Allahmu atau Allah Tuhanmu. Di Bible yang lain ada tulisan Allah Tuhanmu. Ya. Jadi artinya Yesus aja nyuruh iblis untuk nyembah Bapa kan? Iya, Allah Bapa. Yesus kan nggak nyuruh nyembah dia. Gitu loh maksudnya. Benar gitu. Benar kan? Iya. Kalau iblis tahu kalau Yesus itu Tuhan pencipta dia, ya kan kurang ajar gitu loh. Maksud berani-berani mencoba penciptanya sendiri untuk nyembah dia lagi gitu. Ya. Iya, benar. Oke, tadi sudah bicara tentang kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan surga. Nanti ada lagi Yesus ketika ditanya oleh orang-orang ahli Taurat di Markus pasal 29. Markus pasal 29. Markus 12, sorry. Markus 12 Ayat 29. 9. Menjawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama nggak dengan Ulangan 6 ayat 4? Iya, yang tadi. Sama kan? Sama. Berarti Yesus kan hanya mengulang perkataannya Musa, Nabi Musa. Nabi Musa bilang Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Yesus tanya, hukum yang terutama apa? Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu hukum yang terutama. Tuhan itu kita Esa. Pernah nggak Yesus ngajarin Tuhan kita itu Trinitasi? Nggak ada. Ya? Sekarang Yesus juga mengajari bangsa Israel untuk ikut ajaran siapa? Ada di Matius pasal 1. Pasal 1. Matius 23, pasal ayat 1. Matius 23 ayat 1 sampai 3 lah. Ayat 1 sampai 3. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Menduduki kursi Musa artinya apa? Mewakili Musa kan? Iya, Terus? Sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya, yang diajarkan sama ahli Taurat dan orang Farisi itu apa? Jangan-jangan Musa. Ajaran Musa. Iya. Apa? Hukum Taurat kan? Iya. Berarti Yesus menyuruh Bani Israel atau bangsa Israel untuk mengikuti ajaran Taurat yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ikutilah ajarannya, tapi jangan mengikuti kelakuan mereka. Gitu. Iya. Jadi orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat dianggap sama Yesus sebagai orang munafik, mengajarkan hukum Taurat tapi tidak melakukan. Tapi kan ajarannya suruh diikutin sama bangsa Israel. Di Matius lagi, enakan pakai TB1 nih. Itu kalimatnya kadang sudah diubah-ubah. Matius 15 ayat 17. Matius 5, sorry. Matius 5. Matius 5 ayat 17. 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, terus? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke. Berarti Yesus kalau begitu, menurut Ridwan, membatalkan hukum Taurat nggak? Kalau dari yang Baca saya ya? baca enggak. Nggak. Ya. Berarti Yesus meneruskan atau menjalankan agama hukum Taurat, betul kan? Iya. Itu dianggap kata Yesus. Iya.
Sekarang buka di Efesus. Efesus ini udah bukan kata Yesus nih. Ini Efesus ini udah perkataan Paulus nih. Efesus pasal 2 Pasal 2. ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi hancur, satu titik atau satu iota pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Paulus bilang, Yesus itu yang mati di atas kayu salib, itu sudah membatalkan hukum Taurat. Betul? Kalimatnya begitu? Kontradiktif sih. Berarti yang mengajarkan orang Kristen bahwa hukum Taurat itu sudah batal, makanya boleh nggak sunat, boleh makan babi, siapa yang ngajarin? Kalau begitu, Yesus atau gereja? Iya, bener Pak. Nah, Yesus sendiri juga bilang apa namanya kepada Maria Magdalena, buka Yohanes pasal 20 ayat 17. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus bilang, katakanlah aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Allah? Allah Bapa. Iya, Bapa. Iya, Berarti kan Bapa. Yesus menyebut Bapa itu sebagai Allahku, ya kan? Iya. Dan Allahmu. Allahmu ini Allah siapa? Allahnya murid-muridnya. Iya. Berarti Yesus punya Allah yang sama dengan murid-muridnya kan? Kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Bapa dan Allah yang sama dengan Bapa dan Allahnya murid-muridnya. Betul? Apakah menurut Ridwan, Yesus itu Tuhan, punya Tuhan? Harusnya sih enggak. Harusnya. Oke, nanti teologinya pendeta, Yesus itu Allah sendiri karena dia adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Selama dia jadi manusia, ya dia mengajari bangsa Israel untuk menyembah Allah. Ya kenapa Yesus nggak bilang, kenapa kamu nggak menyembah aku aja gitu? Aku ini bagian dari Allah. Aku adalah firman yang menjelma jadi manusia. Karena banyak doktrin gereja bilang 100% manusia, 100% Tuhan juga. Betul. Gitu. Tidak menghilangkan keilahiannya dia Betul. saat dia menjadi manusia. Betul. Yesus dianggap punya sifat ganda Iya. atau duinatur. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Itu diputuskan atau ditetapkan di dalam konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Lebih dari 400 tahun setelah Yesus diangkat, baru ada konsep itu. Ya, jadi itu adalah keputusan gereja gitu. Konsili Kalsedon namanya, tahun 451. Kalau disebut Yesus punya sifat ganda, manusia dan Tuhan, berarti pada waktu Yesus jadi manusia, dia juga Tuhan kan? Iya. Kalau Tuhan nggak tahu nggak? Nggak tahu. Nah, kenapa Yesus ditanya kapan hari kiamat, dia bilang nggak tahu? Karena Yesus sedang jadi manusia gitu. Nah, Tuhannya kemana ketika dia jadi manusia? Katanya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Sebagai manusia dia nggak tahu, tapi kan dia juga Tuhan pada waktu jadi manusia. Kenapa dia ditanya kapan hari kiamat itu? Tidak ada yang tahu. Malaikat di surga pun tahu. Malaikat di surga pun tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Nah, terus Tuhannya Yesus kemana ketika ditanya itu? Paham maksudnya? Iya, paham. Itu juga. Kayak kita kembali lagi tadi ke konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Jadi di Perjanjian Lama, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain tidak ada yang percaya Tuhan itu manusia. Satu. Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain juga percaya bahwa orang kalau bertobat dia selamat, tidak mati. Mereka juga percaya orang yang berbuat dosa itu yang mati, yang bertobat itu yang selamat. Konsepnya kan begitu. Di 4 gospel, Yesus mengajarkan juga hal yang sama dengan Perjanjian Lama. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk surga. Tapi Paulus mengajarkan, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Kalau kamu tidak mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu, kamu tidak akan selamat. Jadi ada perbedaan antara Perjanjian Lama, 4 gospel dan surat Paulus. Konsep ketuhanannya beda, konsep keselamatannya juga beda.